Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Muhammad dari kelas A5 PAI. Dengan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, dan di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kisah ke-40, yaitu Asia Ratu Mesir. Asia sebagai sang ratu Mesir. Sebagian wanita ada yang mengukir sejarah istimewa yang terkadang hal ini tidak sanggup dilakukan oleh kaum pria. Termasuk di antara mereka adalah Asia, istri Fir'aun atau Ratu Mesir. Dia merelakan jiwanya mati hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan dunia dan sabar dari siksaan suaminya hingga kembali ruhnya kepada Sang Pencipta. Nah, lalu bagaimana sih kisah dari Asia Ratu Mesir ini? Berikut sebagian kisah hidup sang ratu. Abu Hurairah pernah berkata, sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya pada 4 pasak di kedua tangannya dan kedua kakinya. Apabila mereka pergi meninggalkannya, banyak para malaikat yang menaunginya. Maka istri Fir'aun berdoa, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zolim." Maka Allah memperlihatkan rumahnya di surga. Nah, adapun kisah secara globalnya sudah menjadi sunatullah bila Allah menyikap kesalahan hambanya tatkala hamba tersebut melalaikan hukum-hukumnya, khususnya menentang rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Di antaranya apa yang terjadi pada seorang togut Mesir yang mengaku mempunyai sifat uluhiyah, ketuhanan, dan rububiyah pengatur alam. Allah Subhanahu wa taala telah menyingkapnya pada kejadian-kejadian yang banyak sekali, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengakhirkan kehancurannya dan kehancuran bala tentaranya dengan ditenggelamkannya di laut. Di antaranya yaitu dia mencari anak kecil laki-laki karena mendapatkan wangsit dari dukunnya bahwa ada seseorang anak yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Namun Allah justru mengirim anak kecil itu ke istananya melalui kecintaan hati sang ratu. Dia diasuh di istrinya Fir'aun. Fir'aun pun ikut melihara serta menjaganya dan memberi harta kepada ibunya sebagai imbalan atas persusuannya. Termasuk diantaranya keimanan istri Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga dia disiksa dengan siksaan yang sangat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan dari siksaannya. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika itu ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum zolim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Tatkala Fir'aun mendapati keimanan istrinya, dia mengikatnya dengan 4 pasak di kedua tangannya dan kedua kakinya. Ini termasuk siksaan
yang menyakitkan, lagi pedih oleh karena itu dia berdoa kepada Robnya agar selamat dari Fir'aun serta perbuatannya dan diselamatkan dari kaum yang zalim dengan membawanya ke tempat tinggal yang kekal, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan perlindungan kepada wanita solehah lagi mulia tersebut dengan mengirimkannya malaikat yang menaunginya tatkala dia ditinggal pergi oleh tentara Firaun yang menyiksanya. Malaikat itu juga menghibur hatinya dengan memperlihatkan rumahnya di surga. Ketika dia disiksa, wanita ini telah membuktikan kepada Firaun akan kehinaan sang raja yang zalim tersebut. Dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah dan rob. Dia mengingkari uluhiyah dan rububiyah Firaun. Seandainya dia Allah sebagaimana pengakuannya, tentunya istrinya tidak akan keluar dari ketaatannya dan dia pasti bisa mengembalikan istrinya agar mengikuti kemauannya. Namun ternyata istrinya memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah wanita solehah pada zaman dahulu yang hidup dari sebuah istana raja tetapi bisa membuahkan ibrah atau pelajaran yang banyak untuk umat sesudahnya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyifati Asia istri Fir'aun tersebut termasuk wanita yang sangat sempurna. Dari Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki yang sempurna memang banyak jumlahnya dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali Asia istri Firaun dan Maryam binti Imran. Keutamaan Asia dibandingkan wanita lainnya seperti keutamaan bubur syarid dibanding semua makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun kisah yang bisa kita ambil dari cerita di atas yang sangat berharga antara lain yang ke-1 besarnya pengaruh keimanan dalam menghadapi siksaan serta kehinaan yang ditimpakan oleh orang-orang zalim kepada orang-orang mukmin, sampai-sampai wanita yang lembut dan hidup dalam kesenangan dia bersabar atas siksaannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya serta surganya. Yang kedua, kedengkian orang-orang kafir kepada orang-orang beriman sangat besar di mana Firaun tidak memperdulikan hak untuk istrinya, bahkan istrinya harus merasakan pedihnya siksaannya. Firaun juga tidak menghargai kelemahan seseorang wanita. Mungkin segitu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.